Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ceritain tentang kisah seseorang wanita yang dimana ia dendam karena tidak jadi menikah, sedangkan ia sedang hamil anak dari laki-laki tersebut. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2003. Di kisah ini sebut saja namanya Diana. Diana adalah perempuan muda yang berusia 21 tahun. Diana ini gadis cantik, periang, dan disukai banyak pria. Hanya saja belum ada satupun pria yang mampu memikat hatinya. Hingga sampai saat ini Diana sama sekali belum pernah berpacaran. Diana sedang kuliah sambil bekerja sambilan. Kuliah S1 di salah satu universitas ternama dan bekerja di salah satu perusahaan kecil milik orang tuanya. Suatu saat di kantor Diana mempunyai salah satu karyawan baru yang bernama Bagas. Dan disinilah kisahnya dimulai. Bagas seorang pemuda yang tampan dan juga ramah. Berasal dari keluarga baik-baik. Dari awal bertemu Diana, Bagas sudah menaruh hati, hingga berbagai cara ia lakukan untuk memikat Diana. Awalnya Diana sulit untuk ditaklukkan, tapi karena kegigihan Bagas, akhirnya Diana menerima Bagas sebagai kekasihnya. Pucuk dicinta ulan putiba, keluarga Diana pun merestui hubungan mereka. Selain karena Bagas berprestasi dalam bekerja, dan karena Bagas bisa mengambil hati orang tuanya Diana. Akhirnya hubungan mereka berjalan selama 1 tahun. Saat Bagas melamar Diana, Diana dan keluarganya bahagia. Sudah pasti menerima lamaran Bagas. Tidak ada keanehan. Sampai tiba 1 bulan sebelum pernikahan mereka. Bagas tiba-tiba menghilang. Bagas sering bolos ke kantor selama seminggu. Telepon dan di SMS tidak dijawab sama sekali. Bahkan Bagas pun tidak pulang ke rumahnya. Hingga bukan Diana saja dan keluarganya yang kebingungan. Keluarga Bagas pun mencari Bagas, tapi tidak juga mendapat kabar. Diana kalut, Diana stres. Bukan karena hanya Bagas menghilang, tapi karena ia sedang mengandung anaknya Bagas. Ya, anaknya Bagas. Dan itu kandungannya sudah memasuki minggu keempat. Saat memasuki 2 minggu sebelum pernikahan, keluarga Bagas memberi kabar baik kalau Bagas pulang. Diana pun segera pergi ke rumah Bagas. Banyak pertanyaan yang harus Bagas jawab. Saat Diana sampai di rumah Bagas, Bagas pun hanya terdiam. Di situ wajah Bagas pucat pasih, pandangannya pun kosong. Diana pun sampai tidak tega melihat kondisi Bagas. Tetapi Diana harus mendapatkan jawaban, setidaknya untuk kepastian pernikahan mereka. Bagas pun menjawab lirih, "Kita tetap menikah ya sayang," dan itu membuat Diana lega. Hanya saja orang tua Diana saat itu ragu karena melihat kondisi Bagas. Tetapi Diana memaksa karena kehamilannya yang tidak diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Bagi orang tua Diana tidak jadi masalah jika pernikahannya harus dimundurkan. Toh, pernikahan bukan hanya untuk main-main. Tetapi karena Diana memaksa, akhirnya H-7 disebarlah undangan pernikahan mereka. Hari pernikahan pun tiba. Pesta pernikahan digelar di rumah Diana. Semua sudah siap, termasuk pengantin wanita, yang pagi hari sudah terlihat sangat cantik. Akad nikah seharusnya dilangsungkan jam 8 pagi. Tapi saat itu sudah pukul 8.10. Dan Bagas juga belum datang. Mungkin terkendala sesuatu, pikir Diana. Karena selama seminggu ini, Diana dan Bagas baik-baik saja, seperti dulu sebelum Bagas menghilang. Pukul 9, Bagas masih belum juga datang. Orang tua Diana pun sudah sangat cemas. Diana pun sudah mencoba menghubungi berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Diana menahan tangisan, mendengar celutukan saudara-saudaranya. "Apa aku bilang? Kemarin hilang saja belum tahu kemana, berani dilanjutkan pernikahannya." Akhirnya Akbar datang, adik Bagas, pada pukul 9.30, bahwa Bagas kembali menghilang pada pagi sebelum acara dan meninggalkan surat untuk Diana.
Keluarga sudah mencari Bagas kemana-mana, tetapi Bagas menghilang tanpa jejak. Diana syok setelah membaca surat tersebut. Diana pun histeris, menangis sejadi-jadinya. Diana masuk ke kamar pengantin dan mengacak-ngacak isi-isinya. Bunga kelambu dia hancurkan. Diana mengunci diri di dalam kamar, tidak punya muka di hadapan saudara, teman, kerabat, dan tamu undangan. Apa yang membuat Diana histeris? Isi surat itu adalah, "Diana sayangku, aku minta maafmu yang sebesar-besarnya. Aku tidak punya muka untuk menikahimu, karena aku pun takut kehilangan nyawaku. Diana, aku pergi untuk menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anakku, dan karena ialah aku menghilang. Keluarga perempuan itu mengancam untuk membunuhku jika aku tidak menikahinya. Diana sayangku, aku meminta maafmu yang sebesar-besarnya. Aku tidak punya muka untuk menikahimu, karena aku pun takut kehilangan nyawaku. Diana, aku pergi untuk menikahi seorang wanita yang mengandung anakku, dan karena ialah aku menghilang. Keluarga perempuan itu mengancam akan membunuhku jika aku tidak menikahinya. Maafkan aku, Diana. Aku tahu kamu pun mengandung anakku, tapi aku terlalu takut dan malu. Maafkan aku, Diana. Aku mohon, maafkan aku." Diana hancur, tidak berhenti menangis. Keluarga pun cemas. Sampai sore tiba, Diana masih belum mau membuka pintu kamarnya. Tapi sayup-sayup suara tangisannya sudah tidak terdengar. Mungkin Diana kecapean dan tertidur, pikir keluarganya. Kondisi ibu Diana pun tidak kalah hancurnya setelah seharian menangisi nasib anaknya. Dan ibunya pun tertidur dan bermimpi. Di mimpi, ia bertemu dengan Diana yang sedang menangis dan bersimpu di kakinya. Diana meminta maaf kepada ibunya dan mengucap salam perpisahan. "Ibu, Diana berdosa. Diana salah. Maafkan Diana, Ibu. Diana pamit ya, Bu. Maafkan Diana." Sontak ibunya pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya, jam sudah pukul 8 malam. Perasaan ibunya pun tidak enak, tidak karuan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Diana. Diana terkapar, bersimbah darah di atas ranjang pengantinnya. Darah mengalir dari nadi dari kedua tangannya, memenuhi kebaya pengantin putihnya. Kelopak bunga melati bernoda darah bertaburan di sekitar jasad Diana. Diana mengakhiri hidupnya dengan memotong nadinya sendiri. Pemakaman Diana dilaksanakan keesokan harinya, dan akhirnya keluarga pun tahu kalau Diana hamil. Demi menutupi penyebab kematian dan kehamilan Diana, keluarga buru-buru memakamkan siang itu juga. Tetapi gosip pun sudah beredar. Pada saat pemakaman, ayah Diana salah satu bertugas menurunkan jasad Diana. Sebelum makam itu ditutupi tanah, ayah Diana berbisik di telinga Diana, "Balaskan sakit hatimu, nak. Balaskan dendammu. Kejar kemanapun Bagas pergi." Seraya mengambil tali pocong anaknya. Tidak ada yang mengetahui tindakan ayahnya Diana. Yang ia perbuat didorong rasa sedih, kecewa, dan sakit hati mendalam atas apa yang dialami oleh anaknya. Malam hari setelah pemakaman Diana, beberapa saksi mengatakan mereka melihat Diana sedang duduk di depan rumahnya, memakai baju pengantin kebaya lengkap dengan mahkotanya. Suasana rumah menjadi mencekam. Seminggu setelah pemakaman Diana, tidak satu orang pun warga dibuat tenang. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat Diana. Pasalnya Diana selalu datang mengetuk pintu tetangga atau jalan berkeliaran di komplek setiap malam tiba. Kabar datang dari Bagas. Bagas pulang ke rumah orang tuanya beserta istri barunya. Orang tuanya tidak mengetahui pernikahan Bagas. Orang tuanya tidak menyetujui pernikahan Bagas. Tapi apa mau dikata, perempuan itu sedang hamil anaknya Bagas. Setelah kepulangan Bagas, Bagas selalu dihantui bayangan Diana. Awalnya Diana hanya datang dalam mimpi, hingga Bagas sering mengigau dalam mimpinya, menyebut-nyebut nama Diana, meminta maaf, dan menangis histeris. Tidak jarang juga Diana menampakkan diri di depan Bagas dan istrinya dalam wujud cantik, memakai baju pengantin dan mahkotanya sambil menggendong anak bayi. Namun tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dan penuh darah. Diana mengganggu dalam berbagai macam cara. Bahkan
Sekali dua kali istri Bagas kesurupan. Dalam kondisi hamil tua, istri Bagas muntah darah, sakit-sakitan. Puncaknya saat istrinya melahirkan. Diana menargetkan anak bayi tersebut, tetapi gagal karena mereka meminta perlindungan pada seorang kiai. Kondisi Bagas pun sama parahnya. Bagas sudah tidak sanggup menanggung gangguan dari Diana. Rasa bersalahnya pun semakin besar. Bagas dan istrinya memutuskan pindah ke pulau seberang, membawa anak mereka ke Pulau Kalimantan. Mereka berharap dengan menyeberang pulau, Diana tidak akan sanggup mengejar. Tetapi ternyata mereka salah. Diana sudah berubah menjadi sosok iblis yang penuh dendam. Gangguan terhadap Bagas semakin parah. Bagas sakit-sakitan. Kondisi badan Bagas pun melemah karena terus ditempel oleh Diana. Bahkan saudara Bagas menuturkan, tiap Bagas bercermin, dia selalu melihat Diana, memeluknya dari belakang sambil menjilat pipi Bagas dengan lidahnya yang panjang dan terbelah dua. Terkadang Bagas melihat anak kecil yang sedang melingkarkan tangannya di leher Bagas dengan kepala membesar dan tidak normal dan bibir menyeringai. Dari mulutnya mencipratkan darah setiap ia berkata tanpa suara, "Papa, Papa." Tidak ada satupun orang pintar yang sanggup mengusir Diana. Sampai suatu hari Bagas menghembuskan nafas terakhirnya. Iya, Bagas meninggal dalam kondisi mengenaskan. Darah mengalir dari kedua mata, hidung, telinga, mulut, dan budur. Tidak ada seorang pun yang tahu apa tepatnya yang terjadi dengan Bagas. Pemakaman Bagas pun dilakukan di tanah kelahirannya, Pulau Jawa. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman. Dan saat itu, Diana pun tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Hanya sekali, Diana datang di mimpi ayah dan ibunya. Mimpi yang bersamaan, Diana datang dengan senyum cantik sambil menggendong bayinya. Tanpa mengatakan apapun, lalu berjalan menjauh, meninggalkan orang tuanya yang menangis pilu. Orang tua Diana sekarang taat beribadah. Ayah Diana menyadari kesalahannya dan bertobat setelah mengetahui kematian Bagas. Istri dan anak Bagas pun sekarang baik-baik saja. Setelah diteliti, ternyata Bagas bertemu dengan istrinya hanya 2 bulan sebelum pernikahan dengan Diana. Mereka melakukan hubungan cinta 1 malam saat Bagas dipaksa mabuk oleh teman-temannya di acara pesta bujangnya sendiri. Sialnya, bagi Bagas perempuan itu hamil dan menuntut pertanggungjawaban. Dan keluarga perempuan tersebut turun tangan, mengancam akan membunuh Bagas walau penjara taruhannya. Demikian kisah dendam Diana, semoga bisa diambil hikmahnya. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.